Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian membantu orang tua kalian memasak sayur? Kita lihat, yang terkena api adalah panci bagian bawah. Mengapa panci bagian atas juga ikut panas dan masakan yang ada di dalam panci menjadi matang? Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas dari kompor berpindah ke panci. Tahukah kalian bahwa letak matahari dengan planet kita atau planet bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Mengapa cahaya matahari yang begitu jauh dapat sampai ke bumi? Cahaya matahari ini merambat hingga sampai ke bumi dan tidak memerlukan zat perantara atau medium. Perambatan ini disebut radiasi. Macam-macam perpindahan panas ada 3. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Apa itu konduksi? Yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nanti saya beri contoh. Konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Bedanya dengan konduksi, kalau konduksi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kalau konveksi, zat perantaranya ikut berpindah. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Kalau konduksi dan konveksi ini memerlukan zat perantara. Kalau radiasi tanpa melalui zat perantara. Saya beri contoh konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Contoh, ini ilustrasinya ya. Misalnya ini Arga, ini Satria, ini Bintang, ini Rio. Mau memindahkan buku, kalau dalam bahasa Jawa itu tuluran. Arga memberikan kepada Satria, Satria memberikan kepada Bintang, Bintang memindahkan kepada Rio. Dan keempat anak ini tetap tidak bergerak, dia tetap di tempatnya. Yang berpindah hanya bukunya. Inilah ilustrasi perpindahan kalor tanpa zat perantara atau disebut konduksi. Sehingga tadi dari bukunya yang ada di tangan Arga sekarang ada di tangan Rio. Orangnya tidak ikut berpindah. Contoh, jika kita akan membuat kopi atau membuat teh, kita menuangkan air panas ke gelas. Kemudian kita akan mengaduknya dengan sendok. Ternyata sendoknya yang kita pegang ikut panas. Padahal tadi yang panas kan airnya. Kita nggak menyentuh airnya, tapi tangan kita ikut merasa panas ketika menyentuh sendok. Panas atau kalor dari air ke tangan kita dengan perantara sendok, ini namanya perpindahan panas secara konduksi. Sendoknya nggak ikut berpindah, hanya panasnya. Panasnya itu mengalir dari sini ke tangan kita. Atau kita jika memegang besi, kemudian ujung besi kita taruh di api, ujung besi yang lain kita pegang dan ikut merasa panas. Panasnya
dan berpindah dari api ini melalui perantara besi ke tangan. Apakah besinya berpindah? Tidak. Nah, ini ilustrasinya ya. Dari kalornya dari ini, dari api lilin ke sini. Kalau kalian membantu ibu kalian memasak, memakai spatula, dan spatulanya tidak ada pelapisnya, nanti tangan kalian pun akan terasa panas. Makanya banyak peralatan yang gagangnya ini diberi pelapis plastik atau kayu agar tidak panas. Kenapa? Karena plastik atau kayu adalah penghantar panas yang buruk, sedangkan logam penghantar panas yang baik. Contoh konveksi. Konveksi tadi sudah dijelaskan, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi zatnya ikut berpindah. Contoh, merebus air. Kalau dari api ke panci, itu tadi secara dari panci bawah ke panci atas, itu secara konduksi. Tetapi dari air yang bawah, yang terkena panas air yang bawah, tapi kok air yang atas ikut mendidih, ini secara konveksi loh. Ini bergerak, airnya bergerak. Dilihat ini, kalau kalian ikut membantu ibu masak, nanti dilihat ada pergerakannya. Itu adalah pergerakan airnya. Jadi air yang bawah itu panas, itu naik ke atas. Air yang atas dingin turun ke bawah, sehingga ada pergerakan airnya. Sehingga lama-lama semuanya menjadi panas, menjadi mendidih. Ini secara konveksi, dari air yang bawah ke air yang atas. Tetapi dari panci bawah ke air atau dari panci yang bawah ke panci yang atas, itu secara konduksi. Biasanya konduksi itu melalui zat perantara yang berupa zat padat. Sedangkan konveksi biasanya melalui zat cair atau gas. Contohnya angin darat dan angin laut. Nanti perpindahan panas secara konveksi dan radiasi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini tadi contohnya ya, air tadi ya, airnya ikut bergerak. Yang dingin turun, yang panas ke atas. Ini namanya perpindahan panas secara konveksi. Begitu juga dengan angin darat dan angin laut. Ini udaranya bergerak sehingga terjadi angin karena terkena panas tadi. Yang panas berpindah ke daerah yang dingin. Kemudian terjadilah angin laut. Begitu juga dengan angin darat. Perpindahan panas secara radiasi, contohnya tadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya tadi ya, dari matahari ke bumi, ini tanpa melalui zat perantara. Untuk radiasi kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Tugas kalian hari ini adalah membaca teks pada buku paket halaman 73 sampai 74. Setelah kalian membaca teks, mencatat hal-hal penting dari setiap paragraf. Yang penting apa saja setiap paragraf. Kemudian setelah mencatat hal penting, kalian tuliskan contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Jadi berdasarkan bacaan tadi, perpindahan panas secara konduksi contohnya apa saja. Selain berdasarkan bacaan, juga berdasarkan pengetahuan kamu atau pengalaman kamu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih perpindahan panas secara konduksi? Ini ya, mencatat hal-hal penting dari setiap paragraf tadi. Saya ulang lagi. Ditulis di tabel. Paragraf pertama,
hal-hal penting dari bacaan. Misalnya pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, zat yang berpindah hanya energinya saja. Misalnya itu yang penting. Paragraf kedua dicari juga yang penting. Paragraf ketiga dicari juga. Ini beda loh dengan kata kunci kemarin ya. Kalau kata kunci itu berupa kata pendek. Tapi kalau hal-hal yang penting itu berupa kalimat yang penting apa saja dalam paragraf tersebut. Setelah mencatat hal tadi, kalian tugasnya adalah menuliskan contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan tadi. Ditulis 3 minimal berdasarkan bacaan apa saja. Misalnya dalam bacaan tadi ada peristiwa saat memasak dan sebagainya, ditulis dicari di bacaan saya. Kemudian contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari selain yang sama dengan bacaan ya, lainnya ya. Jelas ya anak-anak? Sekedar mengingatkan, hari ini adalah hari terakhir kalian mengirim tugas presentasi, pengumpulan dan penyajian data. Kemarin sudah banyak yang mengumpulkan dan ada beberapa yang saya lihat mencontoh data dari temannya. Bu Ani tahu, tugas kalian kan mencari data sendiri. Mencari data sendiri boleh lewat wawancara, boleh lewat lembar isian, kemudian direkap, ditaruh tabel, kemudian disajikan dalam bentuk diagram garis atau diagram batang. Selamat bekerja, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.